Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Betani Kids. Hari ini hari Minggu yang penuh sukacita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Ayu dan Kak Santi. Lalu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama Kak Nila. Jangan lupa untuk ikuti Zoom meeting dengan jadwal berikut ini. Oh iya, kakak-kakak mau ingatkan lagi untuk adik-adik bisa membuat video challenge ayat favorit bersama keluarga. Caranya gimana kak? Gampang banget loh caranya. Yang pertama, pilih ayat favorit kalian. Yang kedua, baca dan rekam bersama keluarga. Yang ketiga, buat video sekreatif mungkin. Contoh, pakai gerakan atau pakai properti. Yang keempat, kirim ke salah satu kakak Betani Kids yang kalian tahu. Yang kelima, batas akhir pengumpulan video hari Kamis 22 Juli 2021. Jangan lupa ya untuk ikutin challenge ini karena ada hadiah menarik buat adik-adik yang paling kreatif. Kita tunggu ya. Happy Sunday and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semuanya shalom. Mari sama-sama pagi hari ini tanpa mengurangi rasa syukur, rasa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun dengan kembali kita ibadah di streaming, kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia memberkati, menuntun, membimbing dan bahkan perlindungannya sampai hari ini kita rasakan dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bertemu dengan Tuhan. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu yang ada dalam hidup kami.
Di masa-masa yang luar biasa ini Tuhan, kami tetap melekat dan mengandalkan Kau, sebab Kau tak pernah meninggalkan kami dan pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang begitu sempurna kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah rasa syukur ini kami naikkan lewat pujian, lewat pengagungan kami, lewat mazmur yang terbaik kami keluar dari dasar hati kami paling dalam. Biarlah yang terbaik semuanya bagi-Mu dan semuanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan Engkau Tuhan dan bermazmur bagi-Mu. Bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami naikkan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawa selalu kami untuk mendekat kepada-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke
dekat padamu. Ingin selalu bersamamu di setiap nafas hidupku. Yesus engkau kekuatanku. Engkaulah perlindunganku, kota bentengku. Oh syarananamu, biar namamu yang selalu ku puji, selalu ku sembah di dalam hidupku. Ku memujimu sampai akhir bumi berkaca, sampai nafasku berhenti. Hanya Engkaulah kekuatan hidupku. Ku takkan pernah goyah, sebab Kau selalu bersamaku. Sebab Engkau selalu menyertaiku. Sungguh kami berterima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau sempurna, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan janji-janji-Mu yang Kau genapi dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari lebih lagi buka hatimu, sembah Dia, pujilah Dia. Dengan rasa syukur naikkan mazmur bagi Dia, haleluya. Kau Allahku yang setia, Allahku yang mulia, tak pernah Kau meninggalkan hidupku. Allahku mulia, sempurna, janji-Mu ya dan amin di hidupku. We worship You Lord, ku menyembah-Mu, ku memuji sampai akhir hidupku. Engkau tetap Allahku. Mari sama-sama yang disudahkan dunia bahasa roh. Mari sama-sama pagi hari ini mulailah berkata-kata dalam rohmu. Lepaskan bebanmu, tanggalkan bebanmu, apa yang merintangi pikiranmu. Tanggalkan semua yang merintangi itu bertemu dengan Tuhan. Lepaskanlah rohmu untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Mulailah Ramasyaka Papa, Ramasyaka Papa. Oh syededededede, oh syapa Papa. Oh syaka Papa. Oh syededededede, syaka Papa. Shika para era sene maravilloso. Kinara Papa. Jesus.
Orabashaka papa 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 papa. Orabashaka papa 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 shikiti papa tokoro yorasa. Shiara patakara yara shiara patakara shikiti yara. Orabashaka patakara yara shiara papa. Orabashaka papa 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 papa. Orabashaka papa papa papa. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhanku. Tidak ada Allah yang sehebat Engkau ya Allahku. Engkau Yesus, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan sampai hari ini. Thank you Lord. Thank you Lord. Buka kedua tangan-Mu lebar-lebar pagi hari ini. Engkau Tuhan yang dahsyat Yesus. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini memenuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Hadirat-Mu kini memenuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini memenuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Engkau begitu Allah yang dahsyat luar biasa yang bersahaja. Sama-sama kita berkata, kita percaya Allah kita sungguh luar biasa. Bersorak luar biasa bagi Allah kita. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Lukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Yang rindu lawat tangan sama-sama katakan dalam diri. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelangi patahkan mujizat. Semuanya sama-sama kita katakan, Yesus Allah, pemilik kehidupan. Terima kasih Tuhan. Pemilik kehidupan
Yesus Kristus Allahku. Engkaulah segalanya. Thank you, Lord. Rindukan kuasa lautanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlindung di pertotan, mujizat dinyatakan. Semuanya sama-sama. Great is our God. Berikan sorak-sorai luar biasa lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh kembali duduk. Mari buka hati kita, tundukkan kepala. Kita boleh menikmati apa yang Tuhan sempurnakan dalam hidup pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkaryalah lebih lagi. Sampaikan isi hatimu, sampaikan kerinduanmu buat kami. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Biarlah Kau beracara lebih lagi. Kami siap merenungkannya, kami siap menangkapnya, dan kami siap melakukannya bersama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
Mari saudara, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Sebelum hamba sampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar, sekalipun secara streaming atau online, dimanapun mereka berada, urapi Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu boleh masuk dalam telinga mereka, masuk dalam hati mereka. Mereka simpan, mereka renungkan, mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sia pengirian dan pelayan mereka, kalau mereka tidak menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhkan firman-Mu pada mulut hamba-Mu, taruhkan firman-Mu pada pikiran serta hati hamba-Mu. Supaya yang disampaikan bukan dari pikiran dan hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, pagar dengan pagar api-Mu. Terima kasih Bapa. Biar setiap kuasa kamu tidak mengganggu pada saat hamba sampaikan apa yang Engkau taruh dalam pikiran dan hati hamba-Mu, serta mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman-Mu boleh membuat jemaat-Mu yang Kau percayakan di atas pundak hamba-Mu, sekalipun mereka mendengar secara online, mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan mereka makin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Shalom. Apa kabar saudara? Sehat-sehat semua? Tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, hati-hatilah dengan mulut kita. Kita mau baca terlebih dahulu Mazmur 141 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ayo kita baca sama, 2, 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Demikian Mazmur Daud. Daud minta untuk mengawasi mulutnya. Minta sama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan penjaga pada pintu bibirnya. Saudaraku, berbicara tentang mulut tak dapat lepas dengan berbicara tentang lidah. Mulut tidak dapat bekerja dengan sempurna tanpa bantuan lidah. Kita melihat, adakah mulut berbicara tanpa lidah? Adakah mulut dapat menelan tanpa menggunakan lidah? Kedua hal itu tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan lidah. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, pasal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita memelihara mulut dan lidah, berarti kita memelihara diri daripada kesukaran. Jadi maksudnya tidak mudah mendapatkan satu kesukaran. Kesukaran apa? Nanti kita belajar. Ada dua hal yang terjadi dari mulut kita. Yang pertama, sebelum saya terangkan, ayo kita lihat yang terlebih dahulu. Ya. Mulut merupakan salah satu panca indera kita yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dan mulut itu sangat menguasai manusia. Bahkan hidup mati pun dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Ya, kamu dibaca, ayo kita baca. Hidup dan mati dikuasai lidah, berarti juga dikuasai mulut. Siapa yang suka mengembangkan akan memakan buahnya. Jadi tidak mungkin lidah itu berbicara tanpa melalui mulut. Jadi keduanya ada kerjasama. Kembali. Hubungan lidah dan mulut kita sangat erat sekali sebab lidah ada dalam mulut kita. Dan tanpa mulut, tanpa lidah, mulut tidak berguna. Dua anggota tubuhnya bekerja sama dengan baik untuk kehidupan manusia.
Jika seorang tidak dapat menguasai lidah, berarti dia juga tidak dapat menguasai mulutnya dengan baik. Ya. Seorang yang punya mulut tetapi tidak punya lidah atau lidah tidak berfungsi, maka ia tidak dapat berbicara atau makan dengan normal. Mungkin masih bisa hidup. Jadi ada orang stroke yang tidak bisa makan ya secara mulut tapi disondi masih bisa hidup. Ya. Terus adapun fungsi mulut itu untuk berbicara juga untuk makan. Setiap kata-kata yang keluar dari hati, sumbernya dari hati itu selalu keluar melalui mulut. Dan masuknya makan ke dalam tubuh juga melalui mulut. Untuk manusia yang tidak sakit. Kalau manusia yang sakit, ya tidak bisa makan, disonde, tidak melalui mulut. Terus, ya. Jadi semuanya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Artinya, tidak ceroboh dalam menggunakan mulut. Jika tidak, maka dapat berakibat fatal dalam berbicara maupun untuk makan. Terus, kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan tentang dua hal. Apa yang dikeluarkan dari mulut kita dapat berbahaya, dan apa yang masuk ke dalam mulut kita juga dapat berakibatkan fatal. Ya, tik. Yang pertama, apa yang keluar dari mulut kita? Yang pertama, tik. Bersumber dari hati. Jadi yang keluar dari mulut itu tidak lain bersumber dari hati. Jadi apa yang keluar dari mulut? Jelas firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-34 hingga ke-37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena diucapkan mulut meluap dari hati. Terus, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu kau akan dibenarkan, menurut ucapanmu kau akan dihukum. Jelas, ya. Jelas firman Tuhan berkata, ya. Jadi kita harus bertanggung jawab, ya. Apa maksudnya? Berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, yang keluar dari mulut, kita harus berhati-hati dalam mengucapkan. Acap kali seorang begitu jengkel terhadap seseorang, dapat mengucapkan kata-kata yang negatif. Sebab itu mari dalam kehidupan kita, jangan sampai kita membuat jengkel orang lain. Seringkali kita membuat jengkel orang lain, dan sadar bahwa kita hidup ini bermasyarakat, tidak individu. Sebab itu perlu dan sangat perlu diketahui, supaya kita tidak mudah mengucapkan kata-kata dari mulut kita dengan sembarangan, memaki-maki dan kata yang tidak pantas diucapkan, mengutuk, menyumpahi. Juga jangan membuat orang lain jengkel dengan kelakuan dan tindakan kita. Ya. Yang perlu diketahui yang pertama tidak lain, apa yang keluar dari mulut bersumber dari hati. Tadi kita sudah baca di dalam Matius 12 ya, 34 sampai yang ke-37. Ya, saya tidak baca lagi. Jelas firman Tuhan mengatakan apa yang diucapkan atau keluar dari mulut bersumber dari hati kita. Firman Tuhan jelas. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena itu, karena hati adalah perbendaharaan. Jadi perbendaharaan jadi kumpulan sesuatu. Nah, sebab itu perlu kita mengecek perbendaharaan hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan berkata, jaga hati kita. Hati kita ini perlu dijaga. Ya. Supaya apa? Supaya yang keluar dari mulut ini tidak sembarangan. Ya, jadi hati kita jaga. Tidak mudah. Seringkali kita mendapatkan sesuatu dari orang lain yang menjengkelkan. Ya memang itu bisa terjadi. Sebab itu
Kalau saya melihat orang kadang-kadang berulang kali bertindak salah, merasa dia benar. Kadang-kadang bisa membuat jengkel. Ya. Tapi Tuhan inginkan bagaimanapun kita bisa marah. Tetapi jangan sampai keluar kata-kata mengutuki. Itu berbeda sekali. Setelah memberikan hati kita kepada Tuhan. Ya. Amsal 23:26. Amsal 23. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalan. Jadi kita memberikan hati. Saya sering berkata, cintai Tuhan. Apa maksudnya? Berikan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan, kita memberikan seluruh, berarti kita memberikan seluruh kehidupan kita pada Tuhan. Karena cinta ada dalam hati. Jadi kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan, itu luar biasa. Ya, saya sering berkata, cintai Tuhan. Berikan hati kita pada Tuhan. Tidak mudah. Kita belajar. Saya pun sedang dalam taraf belajar. Untuk memberikan hati. Dan memberikan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan untuk perkara-perkara dunia. Ya, Tuhan inginkan kita dengan dunia ini tidak melekat. Istilahnya tidak terikat oleh dunia. Tapi hati kita pada Tuhan itu tidak mudah. Tapi kita belajar. Apakah hati kita pada harta? Apa hati kita pada istri karena istrinya cantik, pintar, pandai cari uang? Atau hati kita pada cucu? Nah, Tuhan tidak mau. Bukan berarti hati kita tidak pada harta, berarti semua harta dibuang. Tidak. Bukan berarti hati kita tidak pada istri, berarti istri dicerai. Bukan. Tetapi kita tetap punya istri, punya anak, punya cucu. Tapi hati kita tidak terikat. Tidak terikat. Tapi Tuhan inginkan hati kita hanya kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Ini saya sedang menjalani hal ini. Sebab itu kalau kita benar-benar bisa hati kepada Tuhan, oh luar biasa. Dengan cara bagaimana kita memberikan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa maksudnya? Kita melihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-20 dan 21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Nah ini saudara. Ini salah satu cara. Ya, jadi Amsal ya 21. Jangan semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu. Ya, kita kembali ayat 20. Ya. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Jadi bagaimana kita memberikan hati dengan cara kita memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Arahkan telingamu kepada ucapan. Jadi kita memberikan telinga kita kepada firman. Memang kadang-kadang kita bisa jengkel. Tapi kata kalau diingatkan firman Tuhan, kita belajar. Ada rem. Memang bisa. Orang bisa marah. Tetapi jangan dendam. Saya seringkali kalau salah saya marah. Begitu keras saya marah. Iya. Kadang-kadang saya bisa marah. Karena kena marah saya menangis. Ya. Saya bertanya, menangis itu karena apa? Karena menyintai diri sendiri? Atau karena menyesal? Nah itu. Jadi orang-orang kadang-kadang mengeluarkan air mata itu karena apa? Karena dimarahi. Oh dimarahi dilihat. Kalau memang salah, terima. Gitu. Tapi kita lihat. Lalu merasakan menyayangi diri sendiri. Itu sering terjadi. Kenapa kok dimarahi? Loh, supaya jadi lebih baik. Nah, anak kadang-kadang dimarahi, tidak mengerti. Karena masih anak. Tapi setelah diberikan pengertian oleh orang tua, dia mulai mengerti. Habis dimarahi, orang tua tidak berdendam. Ya, nah kita belajar, koreksi. Seringkali orang tidak mau koreksi hal ini. Nah, kalau mereka tidak mau koreksi, tidak akan berubah. Ya tetap begitu aja. Kalau orang dunia mengatakan dablek. Yaitu diobong tidak mangsa. Ya, dicelum tidak basah. Kadang-kadang kalau saya jengkel, ya mereka gitu. Kamu tuh diobong tidak mangsa, dicelum tidak basah. Ya mangsanya dipelindes dengan sebur tubuh. Ya itu kadang-kadang saya berkata gitu. Kenapa? Kan diberitahu tidak terus begitu aja. Jatuh pada kesalahan yang sama. Nah ini.
Dan mari saya bilang, ini pertobatan yang belum bertobat ini. Mau bertobat tapi seringkali jatuh pada hal yang sama. 21 dikatakan. Ya, 21. Naik Amsterdam. Jangan semuanya menjauh daripada matamu, simpanlah juga. Jadi Tuhan inginkan firman ini jangan jauh dari mata kita, simpan dalam lubuk hati kita. Nanti kalau kita simpan, itu akan Roh Kudus akan mengingatkan pada kita. Perlu dan sangat perlu diperhatikan supaya doa kita didengar. Ya, maka dalam hati kita tidak ada niat jahat. Jadi kalau hati kita jengkel itu berarti ada niat jahat, mau dendam apa. Ya. Saya orangnya tidak dendam. Marah, saya salah sama hari sudah. Tidak pernah dendam. Tetapi kalau itu kesalahan terus, lo itu yang ya saya tobat. Diberitahu masih dapat katanya. Ya, seringkali terjadi gitu, tidak sadar. Ya, mari. Nah, itu karena apa? Itu karena mengasihi diri sendiri. Ya, saya ini mendapat proses itu banyak. Sampai saat ini sangat proses. Ya, tapi saya berkata, Tuhan kuatkan topangku. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Tuhan tolong melalui Roh Kudus. Siap kebiasaan orang begitu, orang yang belum umumnya, pada umumnya belum terima Roh Kudus. Jadi pakai logika dia. Pakai kekuatan dia, kemampuan dia. Itu sebabnya berkali-kali jatuh pada hal yang sama. Ya, mari kita belajar. Kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 66 ayat 18. Apa dikatakan? Seandainya aku niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kalau saudara mempunyai niat jahat, doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena kita punya niat jahat. Nah, sudahkah kita pernah ngoreksi hal ini? Kadang-kadang kita dendam. Firman Tuhan katakan, ya, kau dasar di mana ya? Di Markus kau dasar ya. Ya, dikatakan. Jadi kamu sebelum berdoa, selesaikan dulu kembali. Supaya tidak ada hati yang dendam. Ya, mari kita belajar. Bisa marah. Ya. Saudara belum pernah menjadi seorang pimpinan. Kalau saya menjadi pimpinan, tahu bagaimana. Wah, anak buahnya begini. Diatur kadang-kadang tidak bisa. Ya, diajak yang disiplin tidak bisa. Mari kita belajar. Tapi, lihat, ingat. Jangan niat jahat. Niat jahat, jangan. Mencelakakan, jangan. Saya begitu. Ya, anak saya berkata, sudah lebih. Tidak usah jengkel-jengkel, kau tidak dikeluarkan. Sudah, enteng. Tapi saya tuh kasihan. Saya mendidik dia untuk lebih baik. Nah, kalau saya nyata tak potong tek sudah. Entah kamu kelelen, tanah terserah. Covid ini biari. Tapi saya tidak sampai hati. Saudaraku. Ya, anak saya selalu berkata, Pak Abi ini betul gini, tapi hatinya tidak sampai hati. Tidak boleh. Lalu mikir, setelah beberapa hari, tidak apa-apa. Nah itu seringkali dipergunakan kesempatan oleh orang-orang lain. Ya, itu namanya niat jahat. Saya bilang. Mari kita belajar. Ya, lu saya bisa. Anak saya bilang, Yeri bilang, sudah kok tidak senang, gampang dong. Keluarkan aja saya. Titik. Tidak buat jengkel. Mari kita belajar. Sahabat ya. Belajar. Ya. Jadi jangan sampai membuat orang itu marah. Jangan sampai membuat orang itu berkata-kata kasar dari mulutnya. Loh, bagaimanapun juga. Ya. Namanya manusia. Kalau terus berangkali jatuh pada hal yang sama. Bisa kadang-kadang marah. Tapi Tuhan berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Saya tidak pernah punya jahat dengan orang. Saya tidak pernah niat jahat. Saya tidak mau. Saya hanya serahkan Tuhan. Sebab berkali-kali ada orang berniat jahat dengan saya. Saya serahkan pada Tuhan. Tuhan yang berperang di saya. Ngeri saya. Saya tidak mau saksikan di tempat ini. Yang kedua, ya, harus perlu diingat. Apa yang diingat? Ucapan-ucapan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, yang keluar dari mulut itu sumber dari hati. Dan harus diingat. Ya, harus kita pertanggungjawabkan. Ya,
Kita lihat di dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jelas firman Tuhan berkata, setiap kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi dalam hal ini berarti setiap kata-kata yang kita ucap, yang diucapkan manusia selama hidup ini, dalam dunia ini, tentu ada rekamannya. Saya tidak tahu rekamannya bagaimana. Mungkin otak kita nih dipakai untuk merekam memori kita nih, ya, dapat diputar kembali. Seperti kalau di dalam pesawat tuh kotak hitam, gitu. Kalau pesawat itu kecelakaan, ditemukan kotak hitam, dilihat. Nah, mungkin begitu juga. Otak kita juga begitu. Otak kita punya memori, ya. Pasti setiap ucapan tuh terekam di otak kita. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Ya, sebab itu mari kita belajar. Belajar. Jadi setiap ucapan yang kita keluarkan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Di mana? Tidak lain di kursi pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Apa dikatakan? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya. Baik atau jahat. Sebab itu setiap kita yang akan berbuat sesuatu. Ucapan kita. Kalau kita salah, langsung kita bertobat. Nanti saya akan berikan kesaksian. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kita harus bertanggungjawabkan. Jadi bukan saja kita bertanggungjawabkan pada waktu kita ketemu Tuhan. No. Tapi sekarang ini. Ya. Mungkin selama di dunia ini. Apa yang kita katakan bisa terjadi. Nanti saya akan berikan kesaksian. Ya. Jadi semua yang kita katakan atau perbuatan manusia itu tidak lepas dari pandangan Tuhan. Jadi perlu diperhatikan. Ucapan-ucapan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, sebab itu firman Tuhan katakan, ucapkan yang baik, yang sedap didengar. Ya, itu yang Tuhan inginkan kita. Mari kita belajar. Saya pun masih belajar. Saya pun belajar. Bukan saya tidak, saya belajar. Ya, saudara, saya belum sempurna, tapi saya mau belajar. Saya mau terus memperbaiki. Supaya makin hari, makin sempurna di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa itu? Kita harus menanggung akibatnya dari ucapan mulut. Nah ini saudara. Apa maksudnya? Apa yang kita ucapkan lambat atau cepat pasti terjadi. Apalagi kalau yang mengucapkan itu orang yang sudah percaya Yesus. Terlebih lagi pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang percaya mulutnya sudah diurapi. Terutama hamba Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidupnya benar di hadapan Tuhan. Sudah diurapi. Saudara pun sudah diurapi. Saudara yang percaya Tuhan sudah diurapi mulutnya. Sebab itu jangan terlalu mudah mengatakan kata-kata itu. Itu akan ada akibatnya. Ya. Sebab setiap kata-kata diucapkan pasti akan terjadi lambat atau cepat. Kecuali kalau kita sadar dan kita cepat mencabut. Saya berikan kesaksian. Istri saya sakit. Stroke. Karena batang otak sebelah kiri ada penyumbatan. Jadi kanan kiri yang kena kanan. Beberapa waktu saya diingatkan sama anak saya perempuan. Anak saya itu perempuan dia berkata Tuhan bicara sama dia. Tuhan ingatkan dia. Ingat kamu. Beberapa puluh tahun yang lampau. Kalau tidak salah sekitar tahun 2006 lebih lah. Tepatnya saya lupa. Ya, dia pernah ikut di satu perusahaan. Lalu dia keluar. Ya. Sebabnya saya tidak akan ceritakan, pokoknya dia mau keluar. Tapi sampai bosnya dijaga. Tidak boleh keluar. Tidak bisa. Tidak boleh keluar. Nah, lalu dia cari alasan. Salah satu alasan, dan pada waktu itu istri saya memang sakit. Tapi istri saya tidak perlu dijaga.
Lalu dia berkata pada bosnya, saya mau keluar ini bukan pindah, tapi saya mau jaga mama. Mau jaga mami, karena mami sakit. Dengan alasan gitu, akhirnya bosnya melepaskan. Sebut dia melepaskan, istri bosnya itu datang ke rumah saya. Menyelidik benar enggak? Ternyata benar istri saya sakit. Tapi istri saya enggak berjaga. Enggak berjaga anak saya perempuan. Dari kata-kata itu berapa puluh tahun terjadi sekarang. Nah, sekarang istri saya harus dijaga oleh keluarga. Ya toh? Anak saya mau enggak mau, anak perempuan. Ya saya tarik ke sini menjaga istri saya. Lalu dia mengingatkan saya. Hal ini saya diingatkan oleh anak saya perempuan. Papi ingat, papi juga pernah bicara. Bicara apa? Lalu dia ingatkan. Papi kan pernah bicara pada anak-anak. Dia ingatkan saya. Padahal itu papi itu karena jengkel. Karena mami tidak mau nurut. Karena papi terlalu disiplin di dalam makan. Mencegah mami tidak boleh makan, tidak boleh makan ini. Tapi mami masih ya curi-curi makanan. Dan nanti kalau dikatakan curi marah saya. Pokoknya tidak taat. Saya ketat. Nah, lalu papi berkata apa? Dengar anak-anak ya. Kalau sampai mami terjadi apa-apa, jangan nyalakan papi. Loh, papi ingat. Terus saya renungkan, benar. Kalau sampai terjadi apa-apa, jangan nyalakan papi. Loh, berarti saya menginginkan istri saya terjadi apa-apa. Saya diingatkan, inginkan istri saya terjadi apa-apa. Benar. Sekarang terjadi apa? Stroke. Itu apa? Dari kata-kata saya nih. Saya minta ampun. Saya dengan Tuhan, Tuhan aku ampun. Minta ampun. Saya nangis pada Tuhan, aku salah. Aku salah, aku cabut kata-kata. Aku cabut. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ada satu peristiwa. Satu keluarga. Punya seorang anak laki-laki. Saya lupa itu. Entah SMP, entah SMA. Anak ini terlalu nakal dia. Sampai membuat orang tuanya jengkel. Ya. Lalu orang tuanya tidak sadar. Dia berkata, nanti lihatin ya. Kamu akan mati kebukan bangunan. Ya anak ini masih belum masuk perguruan tinggi. Belum. Ternyata setelah dia lulus SMA. Ternyata dia masuk perguruan tinggi teknik. Teknik apa? Teknik sipil. Lulus jadi seorang insinyur. Menjadi seorang pemborong. Saya tahu. Menjadi seorang pemborong. Nah dia borong. Saya berkali-kali borong. Satu saat dia borong. Lalu dia menjaga di satu rumah. Saya melihat-lihat satu rumah. Tahu apa terjadi? Dia keberkan. Tembok itu ngambrek. Insinyurnya meninggal. Mati. Wah. Orang tua teringat. Diingatkan sama Tuhan. Nah itu hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sadar. Terjadi itu. Kalau seperti saya terjadinya cepat. Seperti anak saya terjadi yang lama. Puluhan tahun. Coba. Saudara ingat-ingat. Apa yang kau sudah ucapkan. Negatif. Mungkin terhadap istrimu. Terhadap suamimu. Terhadap anakmu. Ingat. Cabut. Cabut mulai saat sekarang. Sebelum terjadi cabut. Minta ampun dicabut. Kalau tidak itu berjalan. Nah ini. Jadi saya katakan. Akibat. Ya. Kata-kata yang diucapkan dari mulut. Berbahaya sekali. Mulut amat Tuhan itu berbahaya. Apalagi hamba Tuhan. Hati-hati saudara. Jangan main-main. Ya, sebab setiap mulut anak Tuhan. Itu sudah curhati. Sudah berkata apa? Mungkin dengan pacarmu. Belum jadi pacar. Itu bahkan terjadi setelah menjadi seorang istrimu. Cabut. Bersihkan. Ya, ada suatu keluarga lagi. Saya memberitahu pada saudara. Ya, ada satu keluarga. Ya. Pada waktu konseling. Konseling bersama-sama. Ini di Surabaya. Konseling bersama-sama. Dingin. Nah, diberikan pertanyaan-pertanyaan. Salah satu pertanyaannya ditulis itu. Andai kata istrimu atau suamimu berselingkuh. Apa yang saudara lakukan? Tulisnya cerai. Cerai. Saya tahu. Dia berkata cerai. Nah,
Apa terjadi? Terjadi semua cerai. Padahal tidak selingkuh. Pasangannya tidak selingkuh. Cerai. Nah, ini berarti kata-kata yang dia ucapkan. Sekalipun belum ngomong tapi dia tulis. Terjadi. Setelah beberapa tahun kemudian. Mari, ya, jangan kita berkata sembarangan. Kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan ini, saya bilang nanti malam atau kapan sudah berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ingatkan saya Tuhan. Kalau saya sudah berkata-kata negatif, mungkin terhadap anakmu, mengutuki dan sebagainya, mungkin terhadap istrimu, mungkin terhadap suamimu, mungkin terhadap orang tuamu, nggak tahu. Minta Roh Kudus ingatkan. Minta Roh Kudus ingatkan. Kalau saya ingat catat semua. Setelah catat, datang pada Tuhan. Tuhan, aku selamatkan gini. Kapan mungkin serupa? Saya tidak tahu Tuhan. Mungkin berapa tahun yang lampau. Tuhan, aku selamatkan gini terhadap istriku. Aku selamatkan gini terhadap anakku. Cabut. Sebelum itu terjadi. Cabut. Kalau tidak, itu pasti terjadi. Ingat. Catat omongan saya. Saya mempelajari. Saya mempelajari. Ngeri. Sebab itu saya harus sampaikan oleh Tuhan. Hati-hati dengan mulut. Ya. Jadi apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Ya. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ya, nah, mari kita belajar. Ini firman bukan saja untuk saya. Mengingatkan. Ya. Jadi ini yang saya alami. Jangan sampai engkau mengalami seperti saya. Ya, cabut dulu. Apa yang kau sudah ucapkan. Tuhan itu penuh kasih. Kita minta ampun sungguh. Tuhan cabut. Jadi supaya tidak terjadi. Ya. Nah, terus yang kedua. Apa yang masuk ke dalam mulut. Apa yang masuk ke dalam mulut. Ya. Itu bukan tanggung jawab orang lain. Atau tanggung jawab Tuhan. Tapi tanggung jawab kita sendiri. Pribadi sendiri. Jadi kalau mau makan atau sebelum makan. Berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh. Dan tidak salah. Tapi jangan dianggap kalau sudah berdoa. Lalu mau makan semau gue. Seringkali berkata gitu. Oh aku sudah doakan kok. Dalam nama Yesus. Dia makan. Padahal. Dia diabetes. Padahal dia punya tekanan darah tinggi. Tidak apa-apa. Aku sudah berdoa dalam nama Yesus. Tidak bisa. Tidak bisa. Bukan kalau sudah makan lalu malaikat Tuhan nampil. Tidak ada. Yang nampil di lain keluarga. Istri, suami, atau anak. Ya. Sebab itu mari kita belajar mengendalikan diri. Jangan sampai kita salah makan. Karena Tuhan tidak mau disalahkan dalam hal ini. Jadi kalau sampai sakit karena engkau salah makan, jangan menyalahkan Tuhan. Nah, kita akan belajar. Apa yang masuk ke dalam mulut kita? Ya. Yang pertama, tidak semua ke dalam jamban. Memang firman Tuhan katakan dalam Matius 15 ayat 17. Kita lihat. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun dalam perut, lalu dibuang jamban. Dia. Saudaraku, tidak semua makanan yang masuk mulut itu keluar ke jamban. Kalau semua masuk mulut keluar ke jamban, serot orang tidak bisa hidup. Pasti ada yang diserap. Diserap oleh usus, oleh tubuh, entah itu makanan beracun, atau gula yang kita berlebihan dan sebagainya. Bukan berarti semua masuk ke dalam mulut dan turun ke dalam jamban. Lalu dibuang jamban. Tapi ada sebagian dihisap oleh tubuh manusia. Hal inilah yang seringkali kita tidak sadari. Hampir semua manusia tidak menyadari hal ini. Yang diserap oleh tubuh manusia itu bukan selalu sari makanan. Yang termasuk racun juga sangat membahaya bagian tubuh. Contohnya, minuman alkohol, minuman keras. Diserap racun. Narkoba itu racun. Ya, mari kita belajar. Jadi makanan yang dibutuhkan tubuh jangan sampai berlebihan.
juga menjadikan racun bagi kita. Contoh, kalau kita makan gula terlalu banyak. Ya, ada hamba Tuhan. Ya ini terjadi sahabat. Sering kali hamba Tuhan itu kesenangannya makan. Ya, lupa. Ya. Minum soft drink berlebihan, enak seger. Makan gula-gula, ternyata tidak punya keturunan diabetes, kena diabetes. Jadi diabetes itu ada dua. Karena keturunan, karena pola makan. Nah ini tidak disadari. Jadi kalau kita makan gula berlebihan, itu akan menjadi diabetes. Garam juga begitu. Kalau garam berlebihan, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Atau paling tidak, ginjal akan rusak. Lemak, demikian juga. Protein juga demikian. Sebab itu jangan dianggap remeh setiap makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut kita. Bukan semuanya keluar ke jamban. Kalau kita sadar tentu kita akan berhati-hati dengan setiap makanan dan minuman yang masuk ke mulut kita. Sebab itu kita harus tahu bahwa sebagian makanan sangat berbahaya bagi sebagian orang yang berlebihan. Atau karena dapat membuat efek akibat tidak baik bagi tubuh mereka. Saudara, sebetulnya ayat ini disampaikan untuk orang Farisi. Ya. Karena orang Farisi berkata ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Ya, kalau saya membaca dari ayat yang sebelumnya ya, dan sudahnya saya dapat mengerti. Jadi ingat, jadi setiap makanan ya yang masuk ke dalam mulut itu bukan selalu keluar dari jamban. Perhatikan, saudara boleh makan, ya, boleh makan kambing, boleh makan durian, boleh makan segala, tapi jangan berlebihan. Itu tidak baik bagi tubuh, ya, berakibat busuk, berakibat berbahaya sekali. Tapi seringkali orang berjawab, wah, sudah doa dalam nama Yesus dimploi semua. Ya bablas amin. Ya, Tuhan memberikan kita tubuh itu untuk dijaga. Bukan untuk dirusak. Tuhan memberikan tubuh untuk dijaga. Loh, saya tidak merusak. Loh, saya tidak bunuh. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang membunuh tubuh, dia akan dibunuh. Saudara kalau makan berlebihan, tidak ada pengendalian diri. Sudah berarti membunuh tubuh pelan-pelan. Ada orang, satu keluarga, papa mamanya kena diabetes. Orang tuanya kedua-dua kena diabetes. Tapi dia sendiri bisa menjaga. Sekarang orang tua umurnya kira-kira kalau udah 76. 76 tahun. Tidak ada penyakit diabetes. Dia selalu jaga. Dia makan gula, tapi terbatas. Dia tidak berani. Ya, karena dia punya keturunan, dia jaga. Loh, tidak kena diabetes. Ada orang lagi yang tidak kena diabetes. Tapi sekali apa? Melekan malam. Ya, gak ada program dan sebagainya. Minum soft drink. Ya, seger memang. Akhirnya apa? Tidak diabetes, jadi diabetes. Nah ini, karena apa? Karena pola makan yang salah. Jadi sebab itu setiap makanan yang masuk ke mulut tidak keluar ke jamban. Enggak. Jadi ada sebagian dia diserap. Nah, kalau kita mau umur panjang, saya sering berkata, kalau kita umur panjang, jagalah hidup kita. Saya sering berkata, kita diberikan umur Tuhan misalkan 60 tahun atau 70 tahun. Tetapi kalau 30 tahun, 40 tahun, makannya sudah karuan. Ya, merokok, minum minuman keras, memuaskan diri, ya, udah segala macam masuk mulut, mumpung si 6. Wah, ngeri sahabat, benar sahabat, ngeri sekali. Iya, jadi tidak bisa. Dalam nama Yesus, Bismillah terus bebas, tidak ada. Berangkat iya. Nah, kalau kita jaga baik-baik tubuh ini. Sampai mencapai umur 60 tahun. Yang Tuhan sudah tentukan. Sampai mencapai umur 70 tahun Tuhan sudah tentukan. Lalu kita selalu cinta Tuhan.
Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti Hizkia. Hizkia itu berbuat baik. Pada waktu divonis oleh Nabi Yesaya. Divonis oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan bisul. Bisul itu kanker. Dia kan tidak tahu penyebab bisulnya apa. Ya, Yesaya berkata, dengan penyakitmu itu enggak akan mati. Ya, sebab itu, sampaikan pesan pada keluargamu. Hizkia nangis. Dia sungguh-sungguh. Nah, keputusan Tuhan tidak bisa dirubah. Tetapi karena doa Hizkia. Coba perhatikan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia menangis sungguh-sungguh pada Tuhan. Yang didengar apa? Bukan protesnya dia. Tapi dengan penyesalan dia. Dengan air matanya dia. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya toh? Coba kalau sudah baca itu. Di dalam Yesaya. Ya, aku melihat air matamu. Yesaya masih belum keluar dari halaman. Tuhan bicara kembali. Beritahu pada Hizkia. Hizkia tambah panjang umur 15 tahun. Aku dengar doamu. Aku melihat air matamu. Luar biasa. Jadi Tuhan merespeki doa. Seringkali saya ajarkan. Mari kita doa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan merespeki. Saudara, jangan doa itu karena kewajiban. Karena terpaksa. Ya di sini peraturan harus doa, foto harus doa. Jadi berangkat, tapi dengan terpaksa. Dengan berat hati. Yang tahu bukan saya, saudara sendiri dengan Tuhan. Ya doa begini tidak akan didengar sama Tuhan. Tidak akan. Ya. Doa itu nangis, gero-gero kalau bodoh. Tidak akan didengar sama Tuhan. Jadi Tuhan itu dibuat tambal bodoh. Tidak bisa. Mari kita belajar. Hizkia tidak membuat tambal bodoh Tuhan. Hizkia dalam hidupnya dia berbuat baik. Dia menunjukkan Tuhan, aku sudah mentaati kau. Berbuat baik Tuhan. Ya. Dia tidak melanggar firman. Baca saja. Di dalam Yesaya 38. Kalau tidak salah, 38. Ya. Tapi Tuhan tetap, kau harus mati. Dengan penyakitmu. Tapi dia nangis. Pada Tuhan. Dia nangis. Air mata. Dengan hati yang hancur. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu hadir dalam hati yang hancur. Kadang-kadang karena pacar putus bisa nangis. Lucu ya. Kalau di hadapan Tuhan tidak pernah nangis. Angel nangis sih. Saya kadang-kadang saya tidak tegar. Tapi kalau saya sudah ingat cinta Tuhan. Air mata saya tidak bisa dibendung. Nangis saya. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan, saya sangat nangis. Nangis karena kadang-kadang dia bisa berhenti. Tapi saya tahan. Mari kita belajar. Saya menghadapi masalah, saat ini menghadapi masalah, saya tetap tegar. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Mari kita belajar. Kadang-kadang orang enggak. Kena masalah, harus tangis guru-guru. Oh saya enggak. Ya, saya bukan begitu. Saya kadur dipakai Tuhan. Apalagi kalau Tuhan itu hadir, saya dilus dan nangis. Saya enggak bisa apa-apa. Air mata saya ngerocok dah. Mari kita belajar. Yesaya, Hizkia ini kita lihat. Ya. Nah, terus yang kedua kita melihat. Semua makanan masuk jika berlebihan dapat berakibat buruk. Ya. Makanan itu enak di mulut. Tetapi tidak enak di perut. Ayo. Habis makan rujak. Makan kolak enak. Makan minum es teler enak. Ya coba. Rujak. Saya campur dengan kolak. Saya campur dengan es teler. Judek itu. Makanan enak enggak? Enak toh? Tapi perut saya bisa jerit. Enggak bisa. Mari kita belajar. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Semua itu terjadi penyakit itu karena berlebihan. Diabetes itu karena berlebihan. Ya toh? Gula yang berlebihan dapat menyebabkan diabetes.
Lemak yang berlebihan dapat menyebabkan kolesterol. Protein berlebihan dapat memperberat kerja ginjal. Apalagi kalau ginjal bermasalah. Garam dapat memacu sakit tekanan darah tinggi dan sebagainya. Hal itu tidak kita tidak disadari oleh manusia. Bahaya makanan, bahaya terjadi manusia termasuk mereka yang percaya Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan tidak bisa mengendalikan mulutnya. Ada hamba Tuhan bisa mengendalikan nafsu marahnya. Tetapi mulutnya tidak bisa untuk makan. Ada seorang hamba Tuhan. Saya diceritakan seorang hamba Tuhan, saya tidak sebutkan. Dia ditugaskan di gereja dia. Lalu diajak makan. Sama gembala sedangnya. Sebelum makan, dia ngeblok vitamin. Tidak tahu obat. Blok. Tanya hamba Tuhan yang tugas itu. Duh Pak, itu apa? Iya kok enggak gitu kan tidak bisa makan enak. Blok. Baru makan segala. Kenapa? Saya pikir gimana? Secara langsung dia merusak. Ini berarti membunuh pelan-pelan. Siapa yang membunuh? Dia sendiri. Ya. Akhirnya Tuhan izinkan. Terjadi kematian. Tapi untungnya sampai saat belum mati. Iya, sekalipun dia sudah cacat. Tapi dia belum. Saya nekat. Mari kita belajar. Makanan itu enak di mulut. Tidak enak di perut. Ya. Boleh. Saya ini hati-hati sampai detik ini. Saya sangat hati-hati. Sama. Bukan katanya saya takut, tidak. Saya tidak mau, sahabat. Hidup ini karena ya, kalau kita harus hati-hati sakit, ya sudah. Itu kehendak Tuhan. Mari kita belajar. Ya toh? Jadi mengendalikan mulut itu bukan selalu, ya toh? Dia marah. Iya. Saya lihat orang bisa mengendalikan marah. Sabar. Tapi mulut tidak bisa dikendalikan. Dia bisa kepingin, jangan disegah. Ya. Dan seperti saya juga. Ya, datang nyuruh kening servis. Di luar pengetahuan saya. Saya kepingin ini. Isi saya sabar. Banyak tak begitu? Sabar. Bisa mengendalikan mulut kalau marah. Ya, bisa menguasai. Tapi untuk makanan tidak bisa menguasai. Mari kita belajar. Ya. Padahal makan itu hanya enak di mulut. Ya. Kita tidak pernah memikirkan akibatnya. Ya. Akibatnya itu harus kita pikirkan. Ya. Akibat buruk itu harus kita pikirkan. Saudara. Tidak ada, tadi saya katakan, tidak ada malaikat yang nampel. Tidak ada. Yang nampel itu istri, suami, anak atau orang tua. Gitu. Roh Kudus pasti ingatkan. Saya yakin. Seorang kalau mau makan berlebihan, yakin. Roh Kudus pasti ingatkan. Ya. Roh Kudus pasti ingatkan. Tapi kalau saudara tidak mau, tidak bisa apa-apa Roh Kudus. Mari kita belajar. Belajar. Nah kalau kita sudah hati-hati, ya, sakit, ya terserah Tuhan. Mari kita belajar. Boleh, namanya kepingin itu boleh. Pernah saya sampaikan kepada saudara, saya ini paling suka durian. Dulu. Saya kalau dulu pelayanan di Makassar. Ya, di Makassar tuh, ya, ada seorang jemaat yang jual durian. Kakak jual durian. Tulisannya Raja Durian. Selesai khotbah saya diajak, saya dibukakan. Ayo Pak, makan. Wah enak. Makan durian. Saya suka kepiting. Pas makan kepiting, makan durian. Kolesterol, mau jadi apa? Ayo. Tapi sekarang, saya tidak berani. Saya dikasih yeri durian satu. Mungkin sampai sekarang ada. Makan 2 biji sampai sekarang masih utuh. Saya udah enak Pak, ya sudah. Dan aja dibuang, mau diapakan. Dia tuh, masa kalau tidak makan durian itu mati. Saya makan satu, itu saya habiskan kira-kira 2 bulan.
Mari kita belajar. Ya, sudahlah. Saya ini sering kali saya gak makan saya kenaan, tahu-tahu aku disingatkan. Stop. Harus tak tutup. Stop. Gorengan tuh tak tutup langsung. Saya tidak berhenti teruskan. Belajar. Kadang-kadang orang kan tidak mau belajar tuh. Ya, enak. Kacang enak. Oh iya. Mari kita belajar. Nah, yang ketiga. Sebab itu jangan gelojoh. Bagian yang ketiga. Tik. Jangan gelojoh atau jangan rakus. Amsal 23 ayat 3 berkata. Taruhlah pisau. Sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu. Nafsu apa? Nafsu makan. Iya. Nafsu makan. Saya tahu. Di Ponorogo ada seorang pemuda. Sudah kena diabetes. Pankreasnya sudah rusak. Injeksi insulin. Orang kalau sudah injeksi insulin itu berani makan. Dia injeksi insulin jarak pendek dan jarak panjang. Wah, kalau tidak insulin dia tidak kuat. Saya sering tanya, yang injeksi insulin. Kalau dia mau makan, enak, dia injeksi insulin, jet. Loh, kalau terusan gitu mau jadi apa? Mau jadi apa tubuhnya? Seorang masih muda. Dia berkata, ya sudah aku sudah segini. Harus transplantasi, jadi berarti harus diganti pankreas. Ya kalau kaya. Mungkin kecung kok saat diganti pankreas apa? Loh, itu apa murah biayanya? 100-an juta. Itu pun belum tentu berhasil. Sampai sekarang begitu. Nggak peduli. Kan dia dapat insulin gratis dari BPJS. Untuk bilang makan enak. Ya. Jadi itu sama. Coba kalau dia belajar sungguh-sungguh, tidak gelojo. Saya yakin tidak sampai terjadi parah, tidak sampai terjadi sakit. Ya. Setelah mari belajar. Banyak orang menjadi gelojo karena melihat dan tertipu oleh makanan lezat. Mungkin Anda akan bertanya, kalau gitu tidak boleh makanan yang lezat. Boleh. Jangan salah tafsir. Boleh. Tapi jangan terlalu, jangan sampai tertipu. Nah, itu. Ya. Jadi boleh. Tapi ada makanan yang harus dijauhkan. Ya. Jadi makanan lezat itu juga ada makanan yang harus dijauhkan. Apa itu? Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu firman. Sekalipun sudah lihat kalau dipersembahkan berhala itu apa enak-enak ayam. Sudah jangan kepingin. Itu dilarang oleh Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat 29. Kalau saya lihat Kisah Rasul 15 ayat 29. Ya. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik. Dari percabulan. Jikalau kamu memilih dirimu dari hal itu, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Mari. Jadi kita harus jauhkan dari makanan yang dipersembahkan oleh berhala. Mari kita belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Juga jangan makan ini bisa menjadi batu sandungan. Ya. Jadi kita harus pakai hikmat daripada Tuhan. Ya. Misalkan setelah makan sesuatu, kalau itu menjadi batu sandungan, stop. Ya. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Seringkali karena makan kita menjadi batu sandungan. Mari kita belajar. Ya. Bahkan Amsal 23 ayat 2 dikatakan. Apa itu? Ya. Oh tadi Amsal 23 tadi 3 ya, sekarang 2.
3. Yang 3 itu sudah ya. Ini. Belum saya baca, sudah ya. Jadi jangan makan yang resat, itu adalah hidangan yang menipu. Jadi makanan yang resat itu menipu kadang-kadang. Banyak anak Tuhan tertipu oleh makan resat. Contoh, coba ibu-ibu seringkali kalau berjalan di mall, di bawah, ya, di etalase kelihatan roti, wah kok enakan. Coba masuk dibeli, nipu tuh. Ternyata saat dimakan tidak enak. Banyak makanan menipu. Ya. Sekarang makanan itu banyak, saudaraku. Macam-macam. Ada pemutihnya, ada perennya. Apakah itu tidak bahan-bahan kimia? Ya. Saudara, mereka tidak sadar. Enak di mulut. Apalagi kalau sudah makan berlebihan glojo. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, tergantung dari kita. Engkau glojo atau tidak? Ya, bisa tahan. Nah itu dinamakan menguasai diri. Bisa menguasai diri dalam marah, tapi tidak bisa menguasai dalam makan. Mari kita belajar. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal. Akibat apa? Nafsu makannya yang luar biasa. Karena sakit. Yang membuat mereka sendiri. Akibatnya meninggal. Saudaraku, mari kita belajar. Banyak kita dengar tuh. Ya toh. Karena nafsu makannya tidak bisa dikendalikan, glojo. Kalau sudah makan tidak ingat yang lain. Tidak ingat istrinya, tidak ingat anaknya, dihabiskan sendiri. Karena ada penangkalnya, obat. Tuh, tidak bisa terus begitu. Mari kita belajar. Jadi sekali lagi saya berkata, mulut ini bukan milik Tuhan, milik kita. Jadi kalau saudara mau jaga mulut, berhati-hati dengan mulut. Bukan setiap makanan yang masuk melalui mulut, semua kejaman, tidak. Tetapi makanan yang berlebihan, makanan yang tidak berkenan, istilah yang memang tidak boleh dimakan. Jangan dimakan. Loh mana Pak? Loh, sudah bisa tahu sendiri toh. Sedang minuman keras, boleh tidak kita minum? Apa akibatnya? Jangan berlebihan. Jadi sudah tahu sendiri. Ya, kita belajar. Dalam hal ini belajar. Selama saudara bisa menjaga tidak glojo, saya yakin tubuhmu akan sehat. Tubuhmu akan sehat. Ya, mari kita belajar. Ya. Jadi mulut ini bukan saja yang keluar dari mulut membahayakan, tapi yang masuk ke dalam mulut itu juga membahayakan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan. Memang tidak membahayakan bagi orang lain, tetapi membahayakan bagi diri saudara sendiri. Memang tidak membunuh orang lain, tapi membunuh diri saudara sendiri. Ya, pelan-pelan sudah membunuh. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau sampai sakit, jangan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena engkau sendiri glojo. Ya. Berani harus bisa menyangkal diri. Menyangkal diri. Ya saya kadang-kadang sagu melihat seorang penyanyi, terutama WL, bisa menjaga tidak minum es supaya suara tidak pecah. Tapi kalau makan sambal tidak bisa cegah. Atau makan yang lain tidak bisa. Itu kan lucu tuh. Itu dari kemauan. Kalau saudara mau bisa. Kalau saudara mau tidak bisa. Ya. Sebab itu dari usaha. Saya sampaikan tentang pertobatan. Itu juga harus ada usaha. Mari kita belajar. Ya. Jadi sebab itu mati hidup manusia ditentukan oleh mulut atau lidahnya. Mari kita hati-hati dengan mulut kita yang diberikan oleh Tuhan. Tapi mulut kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan mulut bukan untuk kata-kata yang tidak berkenan, ya, kata-kata mengutuki. Tapi kita diberikan Tuhan mulut itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi saya berkata bukan tidak bisa marah, bisa.
Tapi yang penting saya tidak dendam. Ya, saudara diberi mulut. Mungkin saudara tidak berkata-kata, tapi suka menyakiti orang lain. Membuat orang lain jengkel, itu juga tidak boleh. Sama aja, saya berkata. Kalau engkau membuat orang lain sandung, engkau berdosa. Tidak boleh. Ya. Mari kita belajar. Jadi jangan satu pedas. Firman Tuhan ini saling berkaitan. Nah, juga untuk makanan. Ya. Sebab itu Tuhan berikan mulut ini bukan untuk dibuat semena-mena, tapi untuk dijaga. Seluruh panca indera kita begitu. Kalau kita jaga yang baik, saya yakin. Kita diberikan umur sama Tuhan 60, 70, kita bisa mencapai. Mungkin Tuhan bisa berikan bonus lagi, seperti Hizkia. Kita tidak tahu. Ya. Yang tahu itu adalah Tuhan dan hak prerogatif pada Tuhan. Tuhan akan tahu hati kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu tentang mulut, hati-hati dengan mulut. Apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Dan apa yang kami ucapkan dari mulut yang bersumber dari hati, kami harus pertanggungjawabkan pada saat kami menghadap tata pengadilan Kristus. Bukan saja dalam tata pengadilan Kristus, tapi akibat itu akan kami alami di dunia ini. Demikian juga dengan mulut Tuhan. Kami mau menjaga. Supaya kami tidak memasukkan makanan dengan sembarangan. Engkau tidak melarang makanan apapun juga. Firman-Mu katakan Tuhan tidak menolak atau Tuhan menghalalkan. Tuhan, Engkau memang izinkan kami boleh menikmati. Tetapi tidak berlebihan. Tergantung daripada kami. Dapatkah kami mengendalikan diri? Kalau kami dapat mengendalikan diri mengenai makan, pasti kami tidak mudah sakit. Memang kami bisa sakit. Tetapi itu merupakan satu peringatan bagi kami. Mungkin kami bersalah. Tapi kami tidak akan sampai parah. Sampai fatal. Tuhan, Kau tidak inginkan kami sampai fatal. Kau inginkan kami sehat. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini yang sudah hamba sampaikan, Roh Kudus akan menjabarkan lebih jelas. Hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Mari Kudus Kau bekerja kepada kami yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berhati-hati dengan mulut kami, dengan ucapan kami. Entah itu berkata kepada istri atau suami, kepada anak-anak. Biar tidak menjadi kutukan, mengutuki orang lain. Marah bisa. Tapi firman katakan marah jangan sampai matahari terbenam. Ya. Marah jangan sampai berbuat dosa. Sebab itu Tuhan berikan penjaga pemuda kami. Supaya kami berhati-hati dalam berbicara. Kami juga berhati-hati di dalam masukkan makanan pada mulut kami. Supaya kami tidak mau sakit. Engkau tidak mengendaki kami sakit. Tapi Engkau mengendaki kami sehat. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami sehat. Kami tidak sakit. Kami boleh melayani Engkau. Kami boleh menjadi saksi yang hidup. Dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa. Yang percaya, Tuhan tolong saudara, Tuhan berikan penjaga pemuda saudara, katakan bersama saya, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang ada nilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Saudara yang ada di rumah, yang mau mengikuti perjamuan kudus, engkau boleh angkat roti dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala kita. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ora mata karamasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Haleluya. Ya Rama Sanda Rama Saya. Haleluya. Sebab Ya Rama Saya. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Yesus dalam. Taruh pelan-pelan cawan di bangku saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. 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 Kina ramase. Kina ramase. Kina ramase. Haleluya. Haleluya.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Bapa. Orang mata karamas. Terima kasih Bapa. Ikut katakan saya. Saudara yang ada di rumah ikut kata-kata saya kalau mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan pada jiwamu. Dirimu. Tunjuk dirimu. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Percayalah. Roh Kudus yang ada di dalam engkau. Sanggup menopang engkau. Memampukan engkau. Untuk menguasai mulut lidahmu. Sehingga tidak terjadi sesuatu dengan mulutmu. Supaya apa yang kau ucapkan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kau masukkan ke mulut. Itu kau dapat mengendalikan mulutmu. Dengan pertolongan kudus. Percayalah. Engkau tetap sehat. Engkau tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dengan pimpinan Roh Kudus. Dia mau nuntun engkau. Kalau engkau mau dituntun. Dalam nama Yesus. Yang percaya dituntun oleh Roh Kudus, katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Amin. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau engkau sudah turut campur tangan dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekalipun secara streaming atau online. Kami percaya setiap telinga yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh berhati-hati dengan mulut kami. Apa yang kami ucapkan harus kami pertanggungjawabkan. Apa yang kami makan melalui mulut kami. Itu juga kami tidak gelojoh. Sehingga tubuh kami sehat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir. Yang sudah hadir di dalam streaming, di dalam online. Tuhan Engkau berkati mereka. Berkati mereka Tuhan. Jadikan mereka berhasil. Tidak menjadi ekor tapi jadi kepala. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu. Mari saudara buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk, tapi tengadap ke atas percaya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pembuat mujizat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak pernah tinggalkan kita, asalkan kita percaya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu. Kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu. Untuk menerima berkat daripada Engkau. Dan untuk memberkati jemaat-Mu. Yang sudah mengikuti streaming atau online pada pagi hari ini. Hamba percaya apa yang sudah hamba sampaikan. Roh Kudus hamba terbatas. Tapi Engkau tidak pernah terbatas. Engkau akan jabarkan lebih jelas. Engkau berkati semuanya. Berkati Tuhan.
dengan berkelimpahan. Dan Engkau berjanji menyingkirkan dari belalang pelahap orang-orang yang membuat rugi. Kuasa kegelapan yang mengalir berkat Tuhan turun. Dalam nama Yesus Tuhan telah hancurkan semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka. Kami angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau. Dan untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan secara online atau streaming. Terima kasih Bapak. Setiap kasih terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus. Kau terima saat ini dengan iman percaya. Tuhan akan menjadikan kau bukan ekor tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Asalkan kau menyintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih belajar pekakan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu. Baik yang sudah bekerja maupun sekolah. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih belajar pekakan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan berkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat pagi dan berkat saudara.